Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini, Senin 4 Oktober 2021. Pada hari ini bersama Gereja Semesta, kita memperingati Santo Fransiskus dari Assisi. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Besokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Pertanyaan seorang ahli Taurat yang dilontarkan kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Dijawab Yesus dengan sebuah cerita dari seorang Samaria yang murah hati, di mana diceritakan ada seorang yang sedang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Orang ini dirampok oleh para penyamun, dan dia bukan hanya dirampok melainkan dipukuli sampai ia jatuh tergeletak setengah mati. Ada seorang imam dan juga seorang Lewi yang lewat di jalan tersebut, tetapi mereka tidak berkenan menolongnya. Mereka justru mengabaikannya seorang diri. Kemudian lewatlah seorang Samaria, dan diceritakan orang Samaria ini menghampiri orang itu, kemudian menolongnya. Nah,
Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kita melihat perbedaan tindakan dari antara seorang imam, seorang Lewi, dan juga seorang Samaria dalam cerita ini. Imam dan Lewi tadi, sebetulnya mereka bisa menolong orang tersebut, akan tetapi mereka tidak melakukannya. Berbeda halnya dengan seorang Samaria ini. Ia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Disinilah bentuk kepedulian sungguh nyata kita lihat. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, lantas Tuhan ingin berbicara apa dalam hidup kita pada hari ini melalui bacaan Injil yang boleh kita dengarkan ini? Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, bahwasannya tidak cukup bagi kita untuk mengatakan kasih hanya di bibir saja, melainkan kita dituntut untuk mewujudkannya dalam tindakan yang nyata dari hari lepas hari di kehidupan kita setiap harinya. Untuk menjadi pribadi yang peduli ternyata tidak mudah. Belajar dari seorang Samaria ini, kita harus mau berkorban. Berkorban banyak hal. Orang Samaria ini dikatakan tidak hanya menolong, melainkan ia memastikan keselamatan dari korban perampokan ini. Ia mengeluarkan biaya untuk memastikan keselamatan dari orang ini. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, terkadang dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin pernah berlaku cuek dengan situasi di sekitar kita. Kendati pun kita memiliki kemampuan untuk menolong sesama kita yang sedang membutuhkan uluran tangan kita. Nah, sebagai orang-orang Kristiani, tentu perwujudan kasih ini tidak cukup bagi kita hanya mengatakannya di bibir saja. Kita bahkan dituntut lebih berani untuk memberikan diri secara penuh. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, sudahkah kita membuka diri? Atau dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, kita pernah menolong sesama dalam hal apapun? Atau kita juga pernah sekiranya bersikap seperti seorang imam dan Lewi yang diceritakan tadi? Kita justru mengabaikan orang-orang yang sedang membutuhkan uluran tangan kita. Maka sebagai para pengikut Kristus yang sejati, kita dipanggil sekaligus juga diutus untuk menghadirkan Kristus melalui setiap karya pelayanan kita, melalui seluruh cara hidup kita. Mari mulai saat ini kita membuka diri untuk menjadi alat kasih Tuhan yang setia. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.